Hey, tell you, kembali lagi bersama saya, Haji Gautama Putrada. Ini adalah pertemuan pertama sistem digital konversi basis bilangan. Dalam video ini kita akan membahas mengenai representasi informasi. Mangga disimak terus ya. Kalian adalah mahasiswa informatika. Kenapa seorang mahasiswa informatika harus mempelajari sistem digital? Apa sih yang harus dikuasai mahasiswa informatika? Nama lain dari jurusan informatika adalah computing. Pada dasarnya, mahasiswa informatika belajar tentang komputer. Kalau lihat pada gambar ini, komputer ada beberapa lapis. Lapisan paling atas dekat dengan user. Lapisan paling bawah dekat dengan hardware. Lalu ada lagi pembagian dari kiri ke kanan. Kalau pembagian dari kiri ke kanan, paling kiri adalah ilmu yang bersifat teoritis. Kalau pembagian yang tengah adalah ilmu tentang pengembangan. Kalau pembagian yang kanan adalah ilmu tentang pemakaian, pemasangan, dan konfigurasi. Ilmu-ilmu terkait komputer ada banyak. Bukan hanya informatika. Detail saja, Anda tahu ilmu terkait komputer ada informatika, ada IT, ada teknik komputer di FTE, ada sistem informasi di FRI. Dan ada satu jurusan baru, yaitu RPL. RPL ada di FIF. Semua jurusan ini dapat Anda lihat di sebelah kanan. Semua jurusan tersebut membahas tentang komputer. Tapi Anda dapat melihat bahwa masing-masing jurusan mempunyai arsiran yang berbeda. Di mana kita tahu masing-masing area merepresentasikan bagian-bagian lain dari komputer. Mari kita fokus di arsiran untuk computing atau IF. Arsiran IF berat ke kiri dan secara vertikal berkumpul di tengah. Nah, artinya apa tuh? Artinya ilmu informatika sangat teoritis. Kan tadi ngumpulnya di kiri ya. Berbeda dengan RPL yang berfokus di pengembangan program atau di IT yang berfokus di deployment. Kalau secara vertikal, informatika berkumpul di tengah. Artinya, informatika fokus pada algoritma dan pemrograman. Nah, mari kita lihat kalau misalnya yang lain, computer engineering fokusnya di hardware, dia beratnya ke bawah. Atau sistem informasi, dia fokus di IT government atau aplikasi. Kalau dilihat arsirannya, dia ngumpulnya di atas. Jadi itu adalah fokus dari informatika. Sedangkan sistem digital kita lihat kan ada di bawah nih. Artinya sistem digital itu kan tergolong sebagai hardware. Padahal fokus mahasiswa informatika kan adalah algoritma dan program yang terdapat di tengah-tengah. Jangan lupa bahwa pada gambar sebelumnya, mahasiswa informatika harus belajar sedikit-sedikit tentang hardware-nya komputer. Tapi hanya teoritis saja, tidak seperti mahasiswa teknik komputer yang harus mempelajari hardware secara pengembangan juga. Nah, jadi mengapa belajar sistem digital? Sesuai computing curricula dari ACM, ACM adalah organisasi yang membuat kurikulum tentang IF yang digunakan di TELU. Sebagai pedoman, mahasiswa informatika tidak boleh menganggap sistem komputer sebagai black box yang mengeksekusi program dengan magic. Pengetahuan akan sistem digital sebagai fundament sistem komputer mengembangkan
pemahaman yang lebih mendalam mengenai hardware sebagai basis komputasi, dan layanan-layanan yang diberikan kepada layer software yang lebih tinggi. Sistem komputer harus dipahami dan diapresiasi oleh mahasiswa. Sesuai dengan prinsip programming for performance, apa yang perlu diketahui programmer mengenai layer yang lebih rendah untuk meningkatkan kinerja program. Jadi itu adalah akhir dari video 1. Kita telah selesai membahas mengenai mengapa seorang mahasiswa harus belajar sistem digital. Pada video kedua, kita akan membahas apa itu representasi eksternal dan apa itu representasi internal. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.